Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Saputri dengan NIM akhir 244 bersama dengan teman saya Ania Alfi Aurelia dengan NIM 264. Kami akan memaparkan hasil artikel yang telah kami buat dengan judul Evaluasi Penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yang akan dimulai dari teman saya. Yang pertama ada abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penganggaran belanja daerah pada APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis logik model melalui studi literatur dan dokumen resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur APBD Banyuwangi masih didominasi oleh belanja operasional, terutama belanja pegawai dan barang atau jasa. Sedangkan realisasi belanja belum optimal dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Meskipun demikian, kinerja keuangan daerah secara umum tergolong baik yang ditunjukkan melalui peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya adalah latar belakang. APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui APBD, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Pada tahun 2025, Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur anggaran yang masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Selain itu, penerapan anggaran yang belum optimal hingga akhir tahun menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan komposisi APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi realisasi belanja daerah, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penganggaran daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan logik model. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen resmi pemerintah daerah seperti laporan APBD, dokumen RKPD, dan laporan keuangan daerah. Analisis dilakukan untuk melihat hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, output, hingga dampak penganggaran daerah terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Memasuki hasil dan pembahasan. APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Struktur APBD menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi dibandingkan PAD daerah. Yang pertama adalah komponen belanja. Komponen belanja Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang atau jasa. Porsi belanja pegawai bahkan mencapai lebih dari 30% APBD sehingga menjadi perhatian karena dapat mengurangi ruang pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan irigasi masih memiliki porsi lebih kecil dibandingkan belanja operasional. Yang kedua, analisis rasio anggaran. Hasil analisis rasio anggaran menunjukkan bahwa Banyuwangi mampu menjaga disiplin fiskal dengan baik. Realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target, sedangkan realisasi belanja tetap terkendali sehingga menghasilkan surplus anggaran dan silpa. Namun, rasio keserasian anggaran masih menunjukkan ketimpangan karena belanja operasional jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Kinerja penganggaran daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65%, penurunan angka kemiskinan menjadi 6,54%, serta menurunnya angka ketimpangan sosial. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memperoleh predikat kinerja tinggi dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional. Yang terakhir adalah kepatuhan dan transparansi. Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 13 tahun berturut-turut dari BPK.
Transparansi pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan melalui sistem digital dan portal resmi pemerintah daerah yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi realisasi anggaran secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik dan tata kelola pemerintah yang baik. Jadi, dari keseluruhannya, kesimpulannya secara umum pengelolaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 telah berjalan cukup baik dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Pendapatan daerah hampir mencapai target dan indikator pembangunan daerah menunjukkan hasil positif. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti dominasi belanja operasional, rendahnya porsi belanja modal, dan penyerapan anggaran yang belum merata sepanjang tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat pembangunan jangka panjang, dan mengoptimalkan pelaksanaan program agar manfaat anggaran dapat dirasakan lebih maksimal oleh masyarakat. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.